We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sadam bin Hasim MTD dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi makalah maupun PPT kami yang berjudul tentang ciri-ciri korupsi. Baik, langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Sulfan Damayanti dengan NIM 2020 A1H022 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Kemudian ada pun rekan saya atas nama Purnamasari dengan NIM 2020 A1H018 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada pun Nur Lailah dengan NIM 2020 A1H017 sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan adapun pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corrupts. Selanjutnya dikatakan bahwa korupsi berasal dari kata corrumpere dari bahasa Latin tersebut. Kemudian dikenal istilah corruption corrupts yaitu dari bahasa Inggris, corruption dari Prancis, dan corruptive dari Belanda. Dari asal-usul bahasanya korupsi bermakna rusak, busuk, menggoyah, memutarbalik, mengogok, memfitnah, menyimpang dari kesucian atau perkataan menghina. Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Sedangkan di dunia internasional, pengertian korupsi menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Kemudian pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Purnamasari. Silahkan kepada Saudari Purnamasari. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu ciri-ciri korupsi. Adapun ciri-ciri korupsi yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan pada perkembangannya, acap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan. Yang kedua, serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya, izin mendirikan bangunan, izin mendirikan perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Yang kelima, koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambilan kebijakan agar berpihak padanya, mengutamakan kepentingannya, dan melindungi segala apa yang. Yang keenam, tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud
suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyediaan barang dan jasa kepentingan. Yang ketujuh, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapatkan kepercayaan kedudukan, tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan. Yang delapan atau yang terakhir, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak, sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab. Di pihak lain, dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya. Sekian dari saya. Kemudian untuk pemateri selanjutnya silahkan untuk Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang ciri-ciri korupsi menurut para ahli. Di sini saya mengangkat pendapat dari Syekh Hussein Alatas. Beliau adalah seorang sosiolog asal Malaysia. Beliau mengungkapkan beberapa ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu, seperti misalnya penipuan yang memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian tersebut. Yang ketiga, dengan sengaja melakukan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, contohnya mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial, ternyata dilakukan kampanye partai politik. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberian dan penerimaan. Yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lainnya. Pemberian dan penerimaan suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama. Yang ketujuh, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan mempengaruhi keputusannya. Dan yang terakhir adalah adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Baik, kesimpulannya adalah korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul publik bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun, walaupun begitu, untuk memberantas korupsi, apapun memang harus terus dilakukan untuk memberantas korupsi tersebut. Baik, sekian dari presentasi yang telah kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.